Ada satu hal yang sebetulnya sangat sepele yang Tuhan inginkan dari kita, tetapi karena konsep gereja yang sangat salah dalam menentukan arah perjalanan gereja yang sesungguhnya itu ke arah mana, maka hal yang sepele ini, kebenaran ini tersembunyi dan cukup lama. Nah, saya tidak tahu malam hari ini Roh Kudus akan bekerja dengan cara bagaimana untuk meyakinkan kita masing-masing dengan konsep ini. Saya percaya setiap kita punya pendapat, mendengar sesuatu yang sama dari pembicara yang sama, dari sumber yang sama, kita bisa merasakan dalam iman itu beda-beda. Itu pasti, bukan? Nah, tapi malam hari ini kita akan melihat ada satu hal yang dia rindukan dalam hidup kita, yaitu begini. Di alam semesta ini, saudara mendengar kata menular. Tahu mendengar kata menular ya? Nah, kata menular itu sebenarnya negatif. Oke? Tapi kalau kita akan belajar di firman ini malam hari ini, ternyata menular yang Tuhan inginkan itu bukan yang negatif. Nah, sesuatu yang bisa menular itu karena ada virus yang bekerja. Dan virus itu bisa mengakibatkan macam-macam. Nah, seperti bagaimana dalam tubuh kita ada bakteri jahat dan ada bakteri baik, istilahnya begitu. Kita perlu bakteri yang baik untuk membantu pencernaan. Kalau tidak ada itu, wah celaka sekali. Ya, maaf, kentut saja nggak bisa kita jadinya. Nah, maka itu kita harus mengerti kebenaran ini supaya Tuhan itu dikenal oleh banyak orang. Setuju? Oke, kita lihat sekarang Efesus pasal 3 ya, mulai ayat 17. Nah, ini contoh yang ada yang Paulus katakan kepada kita. Selama ini kalau kita bicara doa, berdoa, mengajak orang berdoa, ya, menurut saudara mana lebih banyak permintaan-permintaan untuk pribadi kita kepada Tuhan, atau menjawab kerinduan Tuhan kepada kita selama ini? Mana yang lebih banyak kalau kita berdoa? Yang mana? Ya, pasti untuk pribadi. Kenapa ada konsep seperti itu? Karena ini konsep dalam agama. Semua agama di dunia itu meyakinkan umatnya bahwa Tuhan itu tempat mengadu, Tuhan itu tempat minta pertolongan, Tuhan itu tempat segala-galanya yang kita butuhkan. Tidak salah. Tapi kalau kita hanya berpusat pada konsep itu, maka kerinduan ini seperti virus itu nggak bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Nah, kita akan temukan dalam ayat ini. Untuk kita hidup sungguh-sungguh bisa menyenangkan Bapa kita di surga. Lihat ayat yang ke-18. Apa yang Tuhan minta Rasul Paulus doakan kepada kita? Coba lihat ayat 18. Dia berdoa supaya apa? Ayo baca kitab saudara. Dia berdoa supaya kita bagaimana? Ya? Ngapain? Ya? Nah, dapat memahami apa? Betapa lebar dalam panjang tingginya kasih itu. Ayo jujur. Siapa di antara kita selama kita jadi Kristen pernah berdoa untuk kita bisa memahami kasih yang sudah dipahami itu? Saya berani berkata hampir gak ada. Betul? Doa kita minta pacar, minta rumah, minta ini, minta itu. Karena itu konsep agama. Tapi ini berdoa supaya kita bisa memahami sebuah kasih yang begitu luar biasa. Dan dia gak cuma doa untuk memahami. Lihat kalimat berikut di ayat 19. Dan berdoa dapat apa? Mengenal kasih itu. Ini buat saya bingung. Tahun 70-an saudara, Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini karena ada 3 kata kerja yang berbeda dipakai oleh Paulus. Setelah memahami, dia berdoa supaya kita mengenal. Dan ternyata belum cukup. Masih di ayat 19. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Ini luar biasa. Mengapa dia menggunakan 3 kata kerja yang berbeda? Memahami, mengenal, dan dipenuhi. Oke, kita tinggalkan dulu itu. Ini semua akan terjawab kalau ayat 17 terjadi dalam diri kita. Ayat 16, maaf ya. Aku berdoa. Dan ini doa-doa yang luar biasa. Bukan doa untuk sukses, untuk kaya, untuk sehat, untuk berhasil, untuk diberkati, untuk punya ini, punya itu, tidak. Tapi aku berdoa supaya Ia Bapa di surga
menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Untuk apa? Supaya rohnya yang ada di dalam batin kita itu menguatkan dan meneguhkan kita. Untuk apa? Ayat 17, kata pertamanya apa kata penghubungnya? Sehingga. Nah, kalau kita mau belajar dengan tata bahasa yang baik, apa arti kata sehingga? Kalau ada dua kalimat yang digabung, sebab akibat. Nah, apa yang terjadi kalau doa ini dijawab oleh Bapa di surga? Yaitu doa supaya kita dikuatkan dan diteguhkan dalam batin kita oleh rohnya, menurut kekayaan kemuliaannya. Apa yang terjadi kalau doa itu dijawab? Ini nggak main-main, so. Sehingga ayat 17, lihat. Ayo, sehingga apa? Baca. Oleh imanmu siapa? Kristus. Ngapain? Diam di mana kita? Dalam hatimu. Stop dulu sampai kalimat ini. Saudara, kita tahu firman Tuhan adalah sebuah kekuatan yang bisa menemplak kita, menegur kita, mengajar kita, memperbaiki kita. Betul tidak? Dan semuanya itu. Nah, kiranya hari ini oleh firman ini kita digitukan oleh kuasa firman itu, supaya kita hidup benar di hadapan Dia. Ini kerinduan yang luar biasa, saudara. Sehingga oleh imanmu. Iman yang bagaimana? Yang tadi kita dikuatkan, diteguhkan oleh rohnya di dalam batin kita itu. Kalau roh kita kalau batin kita sudah dikuatkan, diteguhkan oleh rohnya, menurut kekayaan dan kemuliaannya, itu yang Rasul Paulus doakan, maka Kristus itu akan diam dalam hati kita. Nah, maaf, jangan saudara tersinggung kalau saya ngomong ini. Melihat wajah saudara ini, saudara pasti belum mengerti. Kalau saudara mengerti ini, wow. Seperti gini, suatu kali saudara makan coklat, nggak tahu, tahu-tahu begitu gigit kerak bunyi, terus lihat, wih, berlian. Nah, saya mau tanya, begitu saudara itu berlian, saudara bilang, berlian, gitu nggak sikapnya? Tidak. Bagaimana? Wah, berlian. Ngerti nggak? Nah, saudara nggak bisa kagum dengan ayat ini. Berarti saudara belum mengerti apa yang terjadi kalau Kristus itu diam di dalam hati kita. Oke, begini ilustrasinya. Siapa yang pernah kena demam berdarah? Satu, di sana ada. Coba lagi. Dua, tiga. Oke. Kalau tanya kena malaria, saya sudah ratusan kali kena malaria. Karena selama 21 tahun di Papua, waduh, malarianya luar biasa. Oke. Nah, saya tanya kepada saudara, dari mana virus demam berdarah bisa masuk? Dari mana? Termasuk malaria? Dari nyamuk. Mengapa nyamuk itu bisa buat orang demam berdarah dan malaria? Nah, karena di dalamnya ada virus itu. Renungkan. Kalau ayat ini digenapi dalam doa Paulus, Kristus itu diam di dalam hidup kita, dalam hati kita. Masa kita kalah dengan nyamuk? Ngerti ilustrasinya? Masa kalau kita nempel ke hidup seseorang tidak berdampak orang itu? Saya merenungkan 4 hal yang kurang ajar dalam hidup nyamuk. Betul, karena pertama kali saya kena malaria, saudara, langsung KO, saya diinfus 3 hari. Waduh, itu buka mata aja nggak bisa. Ngeri sekali kalau sudah kena begitu. Nah, itu saya belajar ini nyamuk kurang ajar betul. Lihat 4 hal ya. 1, siapa lebih gede, kita atau nyamuk? Pertanyaan konyol bukan? Tapi kita harus mengerti ini. Siapa lebih gede, kita atau nyamuk? Kita, maaf, saya ini ngomongnya apa adanya. Seringkali tai hidung kita lebih gede dari nyamuk itu. Betul tidak? Berapa kali itu kita temukan nyamuk yang sekecil itu, karena di dalamnya ada sesuatu. Nomor 2, siapa antara kita dengan nyamuk yang radius hidupnya lebih jauh? Percaya nyamuk Pasar Baru nggak bisa terbang sampai ke Senayan? Berjawab, kecuali ikut mobil dia. Lu bayangkan, nyamuk itu nggak bisa jauh-jauh.
Siapa yang tinggal di apartemen lebih dari tingkat 10, nggak akan ada nyamuk. Nggak sanggup nyamuk terbang setinggi itu. Apartemen lantai berapa? 3. Oh ada, masih ada nyamuk. Ini lantai berapa? Oh di dasar satunya. Nah nyamuk itu radius hidupnya beda dengan kita. Kita bisa keluaran kemana-mana. Nomor 3, bisa ngitung berapa persen beda umur nyamuk dengan umur kita. Jangan bilang umur nyamuk ada yang setahun. Wih menakutkan. Nyamuk cuma berapa hari umurnya. Betul tidak, saudara? Umur kita. Apa? Beruntung kayak 3 hari bisa. Kalau beruntung, oh, lo makanya itu kan lebih pendek lagi. Itu nggak bilang nggak bilang kok ditepuk. Kalau normal saja hidupnya. Oke, yang keempat, yang terakhir. Siapa pernah menghitung nyamuk itu kalau interaksi dengan manusia perlu waktu berapa lama? Ngerti pertanyaan ini? Berapa lama kira-kira? Ya. Saya nggak percaya ada orang digigit nyamuk sampai 2 menit nggak rasa. Itu kulit badak, betul itu orang. Loh, betul tidak? Nyamuk itu baru nempel terus kita gatal, kita goyang dia terbang. Bayangkan, interaksinya dengan kita cuma hitungan detik, bukan menit. Tapi ada virus itu, kita bisa KO, bahkan mati. Nah ini loh masalahnya. Kita ini jadi Kristen berapa puluh tahun. Suatu kali saya pernah tanya ada oma-oma di Jakarta, "Oma, kapan oma jadi Kristen?" Tahunnya nggak ingat, pokoknya Monas belum ada. Wah, nggak maklum orang tua kan nggak tahu, lupa, tapi ingat kejadian begitu. Nah masalahnya itu bukan berapa tahunnya kita jadi Kristen, betul tidak? Dampak hidup ini. Ayo kita ini kalau nempel ke seseorang, ayo siapa pernah BBM sampai setengah jam untuk satu hal saja? Ngerti nggak itu? Nah itu contoh kecil. Nah setiap orang yang kita tempel atau kita ajak interaksi, ada perubahan nggak? Ngerti pertanyaan ini saudara? Masalahnya virus apa yang ada dalam diri kita? Kalau Kristus itu sehingga oleh imanmu Kristus itu diam di dalam hatimu, itu luar biasa. Jangan tertuduh kalau saya katakan kalimat ini. Berarti kalau selama ini sehebat apapun aktivitas kita di gereja, dengar kata ini, sehebat apapun aktivitas kita di gereja, rajinnya luar biasa, sampai hampir jarang pulang di gereja terus, misalnya begitu. Ada tuh orang kayak begitu. Kenapa? Macam kegiatannya banyak misalnya begitu. Tapi kalau kita tidak punya bisa membawa dampak, bring impact kepada orang lain, berarti ada virus yang sama. Saya balik dulu. Berapa banyak anak-anak kita, kalau saudara-saudara punya anak sudah mulai masuk sekolah, selama dididik di rumah itu baik, baru sekolah seminggu, pulang rumah sudah kulaan omongan yang enggak. Ngerti kata itu? Cepat sekali ini pengaruhnya. Ya toh? Itu fakta. Berarti virus dosa lebih hebat daripada virus Injil. Padahal harusnya virus Injil lebih hebat daripada virus dosa. Kenapa bisa begitu? Jawabannya satu. Karena si pembawa virus itu yang menentukan sehebat apa virus malaria, sehebat apa dampak virus demam berdarah. Kalau nyamuknya nggak hebat, ya nggak apa-apa juga. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Nah, Injil hebat, Yesus luar biasa. Ternyata karirnya, pembawanya ini yang bego-bego. Betul? Ada yang nggak beres dalam hidup kita. Nah, kita akan temukan rahasia itu hari ini. Sehingga oleh iman aku berdoa, jangan lupa ayat 16. Aku berdoa supaya ia Bapa di surga menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, terus dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah kalau ada kata berakar berarti bicara pohon, bukan? Perhatikan, sehebat-hebatnya sebuah benih yang saudara dapat, dan itu nyatakan ini benih unggul. Saudara misalnya nanam, mau ini beli biji apa benih mangga yang hebat, beli benih durian yang luar biasa. Oke.
Sehebat apapun benih itu, setuju tidak kalau saya katakan, tanah di mana dia tumbuh itu lebih menentukan. Betul? Saudara punya benih unggul yang luar biasa, tapi nggak pernah ditanam, simpen dalam almari, nggak jadi apa-apa itu barang. Tanahnya menentukan. Nah, kalau kita melihat ayat ini, Kristus itu kalau hidup kita sebagai pohon, dan di dalam pohon itu ada virus sesuatu, ada kehidupan. Ya, kalau kita pernah belajar biologi, begitu kita belah sebuah benih, pasti ada tunasnya, bukan? Nah, itulah Kristusnya. Berdasar dan berakar di tanah apa? Baca Alkitab, saudara. Kasih. Nah, ini kuncinya. Saya harap setelah hari ini kita belajar kebenaran ini, maka kita tidak boleh hanya suka ngomong tentang kasih, mendengar tentang kasih, bicara tentang kasih. Gereja paling pintar kalau hal itu. Betul? Tapi actionnya mana? Nah, lewat firman ini kita berharap kita akan punya action kasih itu. Nggak cuma ngomong, nggak cuma membaca tentang kasih, nggak cuma mendiskusikan tentang kasih, tidak hanya berwacana tentang kasih, tapi praktekkan. Karena di luar kita masih banyak orang yang belum mengenal kasih itu. Maka itu ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih. Saya tanya begini kepada saudara, menurut saudara antara memahami dan mengenal, ada yang bawa bahasa Inggris pakai kalimat kata apa itu? Memahami itu pakai kata apa? Ada bawa bahasa Inggris? Ayo. Comprehend itu memahami. Lalu yang kedua ayat 19 untuk mengenal, tuno, oke, sama. Nah, saya tanya saudara, antara memahami, comprehend dengan tuno atau mengenal, sebetulnya mana yang lebih dalam pengertiannya? Mengenal. Kalau memahami hanya sekedar mengetahui saja, tapi bisa membanding-bandingkan. Apa kalau mengenal lebih dalam lagi? Nah, saya dulu pikir ini sudah cukup. Kalau sudah mengenal kasih itu kan luar biasa. Tapi Papa nggak puas kalau kita hanya sampai memahami saja. Harus meningkat lagi sampai mengenal. Ternyata belum cukup. Dia berkata begini, maaf, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Nah, ini kasih yang sulit dimengerti itu betul-betul. Kasih yang susah dikenali, saudara. Karena melampaui segala pengetahuan. Maka itu diulang lagi oleh Rasul Paulus untuk kesekian kalinya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kasih itu, atau seluruh kepenuhan Tuhan. Wah, sampai di fase bagian ketiga saya berhenti. Apalagi ini? Lama saya merenungkan. Apa itu dipenuhi? Setelah saya mulai lupa konsep ini, tiba-tiba Roh Kudus saya berkagum. Papa kalau ngajar saya itu, dia tahu kalau saya sulit mengerti, belum waktunya, saya nggak mau maksa, saya diam dulu. Saya sibuk dengan hal-hal yang lain untuk saya pelajari. Nanti dia tahu kapan waktunya, terus kembali lagi ke situ. Nah, suatu hari setelah sekian waktu, saya lupa setelah berapa waktu, tiba-tiba dia ingatkan, Daniel, kamu masih ingat kamu pernah tanya apa itu dipenuhi? Oh iya, apa itu? Saudara, ini yang Roh Kudus katakan kepada saya, dan saya ingin katakan kepada saudara. Tiba-tiba dia tanya gini, Daniel, apa sih bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Papa itu kalau ngajar saya praktis, sederhana, gampang dimengerti, gak bertele-tele. Maka itu kalau saya dengar teolog ngajar, saya makin pusing. Ini ngomong apa ini orang? Orang terlalu tinggi, sudah gak bisa dimengerti. Kalau Papa tidak, kenapa tidak? Kenapa Papa kita tidak bertele-tele praktis? Nah, ini contohnya. Apa bedanya orang menyelam dan tenggelam, Daniel? Saya pusing mikir apa? Ayo saya tanya pada saudara. Saya sudah ketemu jawabannya waktu itu. Ayo, apa bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Cepat, Roy mau berangkat itu. Apa? Kalau menyelam keinginan sendiri, sengaja. Iya, terus kalau tenggelam? Nggak kepingin. Nah, ngapain masuk? Ayo, kok nggak kepingin? Minum. Oke, hampir betul. Dengar. Begini pertanyaan yang lebih memudahkan. Kalau air itu adalah kasih itu, gambarannya ya, kalau kasih itu berupa air, maka saudara lebih ngerti.
Jadi kalau orang menyelam, kasihnya di mana? Kalau orang tenggelam, kasihnya di mana? Karena airnya bukan. Jadi bedanya di situ. Orang menyelam dan orang tenggelam, itu yang membedakan airnya di mana. Ayo cepat. Tenggelam masuk dalam badan. Tenggelam? Ada yang masuk. Iya. Itu. Betul sekali. Jadi begini. Kalau menyelam, dia menguasai air itu. Loh, betul tidak? Dia menguasai air itu. Maka itu dia nggak tenggelam. Air masih di luar dia. Tapi kalau tenggelam, dia di dalam air dan air di dalam dia. Betul tidak? Nah, ini masalahnya. Jangan saudara kaget kalau saya katakan kalimat ini. Mengapa banyak orang Kristen dan banyak pendeta tidak memahami kebenarannya? Karena mereka belum tenggelam, baru menyelam. Bahkan saya berani berkata 99% baik pendeta dan orang Kristen baru menyelam di dalam kasih itu. Apa bentuk konkretnya? Ada yang suka diving, lebih celaka lagi. Orang karismatik itu kalau kebaktian lagi menyelam, indah sekali hadirat Tuhan. Aduh, merinding aku. Aduh, luar biasa. Wih, WL-nya hebat tadi. Wih, pemain musiknya luar biasa. Menikmati air itu. Betul? Lalu dia seenaknya di air itu. Kalau saya capek, nongol lagi, cari camilan, makan-makan. Nggak lama, nyelam lagi. Tunggu ada kebaktian berikut lagi, terus dia nyelam lagi. Kira-kira setuju nggak saya ngomong ini, saudara? Baik kan, ini tahun 70-an belum ada karismatik segila sekarang. Roh Kudus yang ngajar ini kepada saya. Saya kaget sekali. Maaf, kalau orang itu sudah tenggelam, apa yang terjadi? Mati gitu aja, kok susah bener. Tenggelam kan mati. Kalau setengah mati belum tenggelam. Nah, apa akibatnya kalau orang itu sudah mati? Karena kasih menguasai dia total, dari luar dan dari dalam. Cuma satu, orang yang sudah tenggelam di dalam kasih tidak akan pelit. Catat itu babnya. Tidak akan pelit. Kalau untuk Injil dan jiwa-jiwa nggak pernah hitung-hitungan. Suatu kali dalam pertemuan dengan beberapa orang kaya, saya diskusi masalah ini. Maka terlalu banyak pertanyaan dan macam-macam, saya jadi pusing. Saya bilang gini, Papa, kalau ini nggak diakhiri mau sampai kapan nih selesainya? Karena mereka marah dengan konsep saya. Kata pelit itu tadi, wah ini begini beda semuanya. Akhirnya Roh Kudus beri saya suatu jawaban yang buat mereka skakmat dan kau nggak bisa apa-apa. Dengarkan konsep ini. Kalau kita sudah tenggelam di dalam kasih itu, kenapa saya berkata kita nggak bisa pelit? Saudara, ukurannya adalah apa yang kita pakai untuk penginjilan, ngerti ya? Untuk pekerjaan Tuhan, penginjilan, ya, bukan untuk hal-hal yang bukan urusan jiwa-jiwa. Itu harus selalu lebih besar jumlahnya dari yang kita pakai untuk keperluan kita sendiri dan keluarga. Jangan namain dulu, harus konsekuen. Nah, mumpung ini baru tanggal 17, jadi masih gampang ngitungnya. Jadi begini, sejak 1 Januari yang lalu sampai hari ini 17, saudara sudah keluar berapa juta untuk diri sendiri dan keluarga? Ngerti ya pertanyaannya? Nah, selama 17 hari ini berapa yang saudara keluarkan untuk penginjilan? Ngerti? Loh, iya atau tidak? Coba jalmatin jawabnya. Jangan bohong, Tuhan tahu. Ini kebenaran, saudara. Saudara, ini yang menyebabkan kenapa penginjilan sering gagal. Karena kita belum tenggelam dalam kasih. Jadi seandainya 17 hari ini, misalnya sambil tengah-tengah, kita sudah mengeluarkan untuk keperluan pribadi dan keluarga kita, itu kira-kira 15 juta. Maka paling tidak untuk penginjilan kita keluarkan 22,5 juta. Kenapa? Dari mana saya ngitung? Dari jumlah yang kita pakai ditambah 50%-nya. Ayatnya dari mana? Kita buka 2 Korintus 8. Jadi semua harus pakai firman, nggak boleh cuma ngomong saja. 2 Korintus 8 ayat 1. Jadi nggak bisa macam-macam kamu karena pakai firman ini. Udah 2 Korintus 8. Paulus menceritakan sebuah kisah
yang sangat dahsyat, saudara. Judulnya apa? Judul dulu, lihat. Judulnya apa? Pasal 8. Ada. Oh, ada yang di iPhone ada. Yang pakai judulnya apa? Ayo. Apa judulnya pasal 8 2 Korintus? Ada nggak? Pelayanan kasih. Ya, pelayanan kasih. Nah, kita bicara tentang kasih, bukan? Begini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Ini bicara soal kasih kepada gereja-gereja jemaat-jemaat di Makedonia. Apa yang dikatakan? Selagi diapakan? Ayo baca lengkap. Diapakan? Nah, lengkap. Dengan dicobai dengan berat. Enak atau tidak kira-kira? Enak atau tidak dicobai dengan berat? Enggak. Belum selesai. Dalam apa? Berbagai penderitaan. Bayangkan, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi apa yang terjadi? Ayo baca. Mereka bagaimana? Sukacita mereka meluap. Mungkin tidak seharusnya. Tidak. Keadaan yang ketiga, meskipun mereka apa? Sangat miskin. Kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia ya, setelah dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, lalu mereka sangat miskin. Ini kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia, sudah jatuh ke timpa tangga. Tangganya tangga besi. Sebelum bangun datang anjing gila, gigit dia. Aduh, lengkap sudah. Sebayangkan kalau seperti itu. Ya, untuk menggambarkan sebuah keadaan yang sudah parah, betul-betul parah. Tapi baca kalimat terakhir, sikap mereka bagaimana? Yang kenceng suaranya. 1, 2, 3. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kan gila. Belum selesai, saudara. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Nah, ayat yang saya pakai. Kemampuan kita itu yang kita pakai untuk kebutuhan kita. Betul-betul kan kemampuan kita. Tapi mereka bisa memberi lebih daripada kemampuan mereka. Bahkan bagaimana? Baca kalian, bahkan melampaui. Nah, itu dia. Sebetulnya 50% dari yang kita pakai untuk kita tambahkan itu masih terlalu kecil. Setuju terus saya ngomong itu? Sebab yang dia berikan itu luar biasa. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini sudah dimengerti. Kenapa mereka bisa begitu? Karena kasih sudah menenggelamkan mereka. Karena kasih sudah memenuhi hidup mereka. Jadi virus Kristus itu terhadap gereja-gereja di Makedonia sudah bekerja luar biasa untuk jiwa-jiwa. Berani untuk jiwa-jiwa. Maka itu kapan terakhir kali di antara kita semuanya ada interaksi dengan orang yang belum mengenal Yesus? Ngerti pertanyaannya? Bicara keselamatan jiwa-jiwa adalah itu. Kapan terakhir kali kita berinteraksi pada orang yang belum percaya Yesus? Nah, kalau kita berinteraksi dengan mereka, maka kita harus buat sesuatu dalam hidup ini. Dan ini sungguh luar biasa. Nah, bagian terakhir, supaya nggak ada yang nyesel datang ke sini hari ini. Berarti maksudnya, aduh nyesel gua datang. Kalau nyesel pasti orang pelit, gitu aja sudah. Ayat 9, 2 Korintus 8 ayat 9. Saya bersyukur Bapa memberi saya pewahyuan yang sehebat ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu bentuknya? Bahwa Ia yang oleh karena siapa? Kita menjadi apa? Miskin. Padahal Yesus itu kaya. Belum selesai. Supaya kita jadi apa? Kaya. Oleh karena apanya? Kemiskinannya. Nah, sebagaimana firman yang lain yang dia pernah katakan, aku terang dunia. Berarti kita juga terang dunia. Kita juga garam dunia. Jadi semua yang Yesus pernah buat, kita harus melakukannya. Setuju tidak? Karena itu perintahnya. Bahkan dia berkata di Yohanes pasal yang ke-14, barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan apa? Melakukan juga hal-hal yang aku perbuat, bahkan lebih besar daripada itu. Nah, kalau Yesus, ini ayatnya, yang kaya bisa menjadi miskin karena kita, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, kalau saudara setuju,
Yohanes 14 ayat yang ke-12 itu, bahwa kita pun akan mengerjakan yang dia kerjakan, bahkan melampaui itu. Ayo jujur, saya minta jujur. Terjemahkan 2 Korintus 8 ayat 9 sesuai Yohanes 14 ayat 12. Jadi artinya apa? Loh, masa lupa? Oke gini, Yohanes 14:12 itu bunyinya, barang siapa kau percaya kepadaku, maka orang itu pun akan apa? Melakukan juga yang aku kerjakan, bahkan lebih. Nah, saudara setuju tidak? Dia yang kaya jadi miskin gara-gara kita, supaya kita yang miskin jadi kaya karena dia. Nah, kalau kita terjemahkan ayat itu ke 2 Korintus 8 ayat 9, berarti kita harus apa? Jawab. Menjadi miskin untuk itu dulu. Siapa yang kaya? Nah, oke, orang lain betul, jangan kaya diri sendiri, balik lagi dong. Kalau kaya untuk diri sendiri lagi, namanya muter itu airnya. Ngerti saudara konsep ini? Luar biasa. Itu yang Tuhan mau dalam hidup. Jadi kita harus melakukan itu. Kalau kita sudah tenggelam dalam kasih. Nah, ayat ini kalau saudara ngerti bahasa Yunani ayat 9, itu tensesnya present continuous tense. Artinya apa? Berkelanjutan, tidak pernah selesai. Dan kapan dia selesai? Kalau sudah nggak ada orang miskin lagi di dunia. Wih, luar biasa. Jadi begini ilustrasinya. Misalnya kita ini adalah rombongan miskin yang pertama datang ketemu Yesus. Begitu Tuhan Yesus jumpa kita miskin semua, dia kasihan kita kurus-kurus itu waktu itu. Kasihan dia lihat kita. Menurut pasal 9 ayat 9, Yesus ngapain kepada kita kelompok miskin ini? Ayo cepat jawab, dia ngapain? Memberikan kekayaan. Tunggu dulu. Ini yang gereja belum buat. Yesus itu kalau memberi kita sampai miskin. Ayo amin atau aman? Jujur, jangan saudara tersinggung atau tertuduh. Berapapun yang saudara pernah beri untuk pekerjaan Tuhan, jangan sombong. Karena sebelum kita memberi untuk jiwa-jiwa sampai miskin, maka itu jumlah tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Renungkan itu. Dari mana saya belajar ayat? Kembali ada ayatnya. Masih ingat pelajaran persembahan yang hari itu diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya? Dia mengajak mereka ada kemana? Di depan pintu bait suci, di kotak persembahan. Terus dia memberi kode. Orang ini, wah kaya, dulu gak ada uang kertas, uang receh. Begitu diberi kerojok, wih banyak betul itu uang. Karena uang logam semua. Lain masuk, datang seorang kelihatan miskin. Tuhan Yesus berikan kode, lihat orang itu. Bunyinya kelitik. Kenapa? Karena kecil. Lalu pelajaran persembahan dimulai. Nah, murid-murid, menurut kalian, di antara dua orang itu, siapa yang memberi paling banyak? Ya segoblok-gobloknya orang ya yang kerojok tadi. Kalau saudara mau cobalah. Saya sudah ngetes berkali-kali. Uang itu dahsyat kekuatannya. Orang gila, coba aja besok ketemu orang gila. Goda mereka, ledek mereka, apa enggak terpengaruh. Tapi begitu dibohongin duit, tahu saudara. Loh, percaya enggak itu? Itu saya heran, orang gila itu. Karena saya pernah nyoba. Loh serius, maka itu saya bisa ngomong. Sejak itu saya punya kesimpulan, uang itu hebat. Membuat orang gila jadi waras. Tapi yang waras bisa jadi gila. Gara-gara uang itu. Kira-kira setuju gak? Itu kekuatan uang, saudara. Luar biasa. Maka itu taklukkan uang itu. Dengarkan ini, Matius 6 ayat 24. Yang belum tahu silakan baca. Satu-satunya ayat yang Yesus katakan, siapa saingan dia? Duit, saudara. Saya heran lihat ayat itu. Saingan Yesus itu uang. Saya renungkan, uang. Jadi dengan kata lain, rivalnya dia adalah uang, bukan setan. Maka itu dia berkata, kamu gak bisa ngabdi pada dua tuan, aku dan Mamon. Kamu harus milih salah satu. Maka itu kalau kita masih pelit, berarti uang itu tuan kita. Kalau kita berani memberi sampai miskin demi Injil dan supaya orang-orang diselamatkan, maka uang itu hamba kita. Nah,
Kenapa Yesus berkata, yang kelitik tadi yang memberi paling banyak, padahal yang kerocok dibilang sedikit. Ternyata dari ayat itu saya belajar, Papa di surga kalau ngitung yang kita beri, bukan yang kita masukkan ke kantong atau OJBC digesek, yang dia hitung yang masih di bank, celaka kita sudah. Renungkan itu baik-baik. Ngerti maksudnya? Jadi begini, kalau orang miskin itu hanya punya 1.000 rupiah misal, dan dia beri 500 rupiah yang koin, tapi orang kaya itu kekayaannya 1 triliun misalnya, dan hari itu dia beri 2 miliar. Nah, kalau dibanding 500 ke 2 miliar, ya orang bodoh pun ngerti mana yang lebih banyak ini. Betul? Walaupun banyak di antara kita nggak pernah tahu duit 2 miliar itu sebanyak apa, tapi kita bisa bayangkan 500 rupiah dan 2 miliar itu. Tapi bagi Tuhan Yesus itu tetap kecil, lebih gede yang 500. Jadi orang kaya itu supaya seimbang dengan si miskin, dia harus beri berapa? Ayo cepat. 500 miliar, stroke langsung. Hah? Kenapa? Karena dihitung Tuhan yang masih di bank, saudara. Maka itu mau sombong apa kita dalam konsep memberi? Maka itu sebelum kita bisa dipenuhi oleh kasih dan tenggelam dalam kasih itu, kita tidak akan pernah bisa memberi sampai miskin. Hari ini saya gagal nolong satu orang. Ada satu keluarga yang saya kenal, saya belum lama kenal. Memang keluarga amburadul, keluarga hancur-hancuran. Sudah punya 2 anak. Nah, 4 hari yang lalu istrinya melahirkan anak ketiga di rumah sakit di daerah Cipete. Hari ini harus ditebus karena operasi sesar, karena umur sudah banyak, dia melahirkan. Nah, kurang 3 juta sampai jam 5 tadi. Dia telepon saya lagi, dia bilang belum ada. Ya udah, itu besok dikeluarkan, tunda. Saya tanya semalam tambah berapa. Jadi hari ini istri boleh pulang tapi anak tidak. Karena belum bayar untuk disandra. Saudara, kalau kita mau buat sesuatu untuk seseorang, kemarin malam saya bayar satu anak sekolah di daerah PSD, dia belum bayar uang sekolah 8 bulan. Ini kan mau ujian kelas 3 SMP. Dia bilang kalau enggak dibayar lunas. Saya bilang cukup baik juga ini sekolah, 8 bulan enggak dibayar masih boleh sekolah. Tapi untuk ini harus dibayar juga. Kemarin malam waktu kami di Kelapa Gading, SMS itu masuk bahwa besok itu hari ini harus dibayar. Di malam itu sama sedikit. Tanya anak saya, bagaimana cara saya menghabiskan uang itu? Saudara, kalau kita betul-betul bisa melakukan yang seperti itu lakukan, Injil sudah sampai kemana-mana. Katakan amin. Injil sampai kemana-mana, gak usah takut. Begini, begitu Tuhan Yesus ketemu kelompok miskin yang pertama, yaitu kita, langsung dia habiskan semua kekayaannya sampai miskin, supaya kita jadi kaya. Ini yang hebat, karena dia Tuhan, nggak lama dia kaya lagi, betul? Baru kaya sebentar, nongol gelombang orang miskin kedua. Terus dia ngapain lagi? Miskin lagi, betul? Karena dia Tuhan, terusan kaya lagi. Tapi ini masalahnya, si miskin gak habis-habis. Datang gerombolan miskin yang ketiga, dia ngapain lagi? Miskin lagi. Nah, saya berhenti. Kita yang pertama jadi kaya karena kemiskinannya. Kita sering ketemu orang miskin gak selama hidup ini? Jangan pura-pura loh ya. Sering gak kita ketemu orang miskin? Nah, harusnya ayo jangan pura-pura lupa. Kalau kita dipenuhi oleh kasih itu, kita tenggelam dalam kasih itu. Begitu kita ketemu orang miskin, kita harus apa? Jadi miskin. Jangan takut miskin, karena kita dekat dengan sumbernya. Amin. Nah, kalau bilang kaya amin, tadi miskin nggak amin. Enggak. Jangan takut. Begitu kita ketemu orang miskin, beranilah miskin. Kan kita bisa kerja lagi, betul? Kita bisa kerja lagi. Kemarin pagi berapa orang lawyer kemarin kumpul kira-kira? Nah, ini karena anak saya ini pengacara juga, jadi kemarin kami ada satu law firm di Landmark Building, berapa belas? 15. Semuanya pengacara dan ada yang lulusan luar negeri juga. Ini bukan pertemuan Kristen, jadi nggak ada doa, nggak ada nyanyian.
Mereka punya meeting namanya Monday Quality Meeting, tapi khusus untuk lawyer-lawyer. Saya bersyukur saya diminta untuk memberikan motivasi dalam kehidupan mereka. Nah, saya ajarkan bahwa kebahagiaan itu bukan menerima, tapi memberi. Betul tidak? Sebelum saudara yang Kristen, kalau kebahagiaan kita itu masih berupa menerima, dapat hadiah Rolex jam, dapat berlian sekian karat, dapat mobil baru, dan saudara bahagia, maka kita belum Kristen. Setuju kalimat itu? Kita harus merasa bahagia ketika kita memberi. Itulah Kristen, itulah kasih. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kita ini masih menyelam atau sudah tenggelam di dalam kasih, sehingga Injil sampai kemana-mana. Untuk keselamatan bagi banyak orang itu terjadi. Nah, salah satu konsep yang saya ajarkan kemarin dan itu membuat mereka betul-betul terbelalak. Saya akan akhiri dengan ini. Prinsip sungai. Semua orang setelah mendengar kalau saya ngajar tentang sungai, pasti ada sesuatu yang bergolak dalam hati. Tahun 75 bulan November sampai April 76, saya bersama 4 teman yang lain, jadi kami berlima, itu ada di pedalaman Kalimantan Timur, di Mahakam. Kami melayani 6 suku Dayak. Saudara, nah disitulah pertama kali saya tahu mata air sungai sampai ke muaranya. Saya syok. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara pernah mengunjungi sungai dari ujungnya sampai ke ujungnya lagi. Atau gini dah, Jakarta Sungai Ciliwung. Siapa tahu mata airnya di Gunung Salak sana? Ada yang pernah ke sana? Roni pernah. Apalagi yang lain? Oke, begini pertanyaannya. Dengan firman ini, ternyata hukum ekonomi yang dikenal universal itu gagal. Itu batal. Hukum ekonomi berkata, tidak mungkin pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Jawab ya atau tidak? Enggak mungkin, sudahlah. Akuntan bisa tutup semua itu kalau terjadi. Gimana itu? Tapi ternyata Tuhan kita bisa membatalkan itu dengan hukum sungai. Pertanyaan saya, walaupun tidak semua saudara pernah ke mata air sungai sampai ke muara sungai, menurut saudara, debit air yang keluar dari mata airnya dan debit air yang keluar dari muara sungai, mana lebih besar? Nah, kalau saudara berkata air yang keluar ke muaranya lebih besar daripada air yang keluar dari mata airnya, berarti kan harusnya itu sungai bangkrut dong. Loh, betul toh? Karena pengeluarannya jauh lebih besar. Loh, ya atau tidak? Nah, tahun 75 saya dapat rahasia itu waktu saya di Mahakam. Luar biasa, saudara. Maka itu tahun 70-an itu merubah konsep saya total tentang Injil dan tentang uang itu sendiri. Saya merenung, bagaimana ini? Karena saya naik kapal dari Surabaya ke Samarinda itu naik kapal. Namanya kapal Pulau Sonit. Nah, akhir November kapal itu tenggelam. Jadi waktu dia balik lagi dari Samarinda ke Surabaya, tenggelam di pelayanan Masa Lembu. Itu memang lautnya ganas sekali, karena saya itu langganan lewat laut situ, jadi tahu kalau saya lewat situ semua orang jaga-jaga, awas mabuk. Walaupun gak musim gelombang, itu gelombang tinggi. Kalau saya masih ingat tahun 81 ada kapal tampung pas yang terbakar di situ. Nah, itu wilayahnya itu. Jadi saya tahu betul daerah itu. Nah, jadi saya tahu muara Sungai Mahakam besar sekali. Akhirnya saya bisa sampai ke mata airnya, kecil sekali. Saya mikir dari mana ini gak bangkrut. Saudara, ternyata alam, ya karena kemarin diantara orang yang bukan Kristen, saya nggak berkata Tuhan banyak, tapi berkata alam. Alam menyediakan 3 hal yang menyebabkan sungai itu nggak pernah bangkrut, walaupun pemasukannya kecil, pengeluarannya besar. Kalau saudara cari di Google, itu ribuan persen bedanya. Iya tak? Sekecil-kecilnya Sungai Ciliwung, kalau saudara klik Google, itu yang keluar di muaranya sekian ribu liter per detik. Nah, bayangkan keluar dari mata air kalau ribuan liter juga sudah banjir itu Bogor dan Jakarta. Itu aneh. 3, catat ini. 1, Papa memberi hujan untuk sungai itu sehingga debit airnya bertambah. Katakan amin. Apa hujan itu buat saya belajar? Itulah bonus dalam hidup. Betul? Sering terima bonus enggak? Secara fakta. Sering, bukan? Bahkan perusahaan-perusahaan sering memberi bonus. Nah, itulah hujan. Maka debit air sungai bertambah. Yang kedua, makin panjang sebuah sungai, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil ikut nimbrung bermuara di situ. Betul? Seringkali juga got rumah tangga masuk ke situ juga. Betul tidak? Oke. Nomor 3,
makin panjang sungai itu, oke kecepatannya saya mau ulangi lagi. Yang pertama hujan. Yang kedua sungai-sungai kecil ikut ngumpang bermuara. Karena kalau sungai kecil harus ikut cari muara ke laut sendiri. Saya bisa bayangkan itu bagaimana jauhnya. Nggak sampai airnya. Maka dia cari sungai besar dan ikut di situ nimbrung. Yang ketiga, makin panjang sungai itu pasti ada banyak mata air di sepanjang sungai. Nah yang luar biasa waktu saya sharing itu kemarin, mereka itu bisa komentar begini. Wah, ini kami orang kota sangat disegarkan dengan apa yang Bapak katakan. Saya ngomong begini, saya ingin katakan juga pada saudara. Jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi kalau ada sungai pelit? Cepat jawab. Oke, kalau saudara nggak ngerti dari wajah saudara, saya tahu saudara nggak ngerti. Orang pelit itu bentuknya seperti apa? Wujudnya itu seperti apa? Kenapa dia pelit? Apanya yang diperkecil kalau orang itu pelit? Nah, itu dia. Bayangkan kalau ada sungai pelit. Dia hemat luar biasa. Jadi muaranya dipersempit. Jadi apa itu? Jadi apa? Bukan selokan. Bencana besar, saudara. Arus balik jadi bandang. Loh betul tidak? Karena harusnya keluar banyak dipersempit. Masih ingat? Kitab Pengkhotbah berkata ada orang kaya yang dicelakakan oleh kekayaannya sendiri. Dan itulah sungai pelit. Harusnya dikeluarkan segitu banyak, tapi dia tahan. Ternyata Roh Kudus nggak cuma memberi saya tentang itu. Kedua, sungai rakus. Apa yang terjadi kalau ada sungai rakus? Jawabannya sama. Pertanyaan jawabannya adalah sebuah pertanyaan gini. Apa arti orang rakus? Cepat. Ya, serakah. Betul, itu cuma kata bentuk. Ayo. Apa? Mengambil banyak. Betul. Nah, saudara akan tahu kalau ada sungai rakus, maka tanggulnya becek. Tahu kata tanggul? Tahu kata tanggul? Kiri kanan sungai itu. Nah, itu yang saya kagum. Nggak ada sungai rakus. Padahal tidak semua tanggul itu ditalut. Tahu kata talut? Jadi seharusnya mereka bisa nyerap air banyak-banyak, tidak? Lo coba bisa tidak nyerap air banyak-banyak? Bisa. Enggak lewat terus, airnya tidak berhenti. Nah, ternyata nggak ada sungai rakus. Mereka bisa berkata cukup untuk diri. Ini kegagalan Injil. Bukan karena setan, tapi karena orang pelit yang menjadi musuh Injil. Catat itu baik-baik. Orang pelit telah menjadi musuh Injil. Ketika itu kasih nggak dikenal oleh semua orang. Karena kita tahan untuk diri kita sendiri. Betul saudara? Ayo, semua profesional muda, semua pengusaha muda, ingatin. Belajar untuk jadi berkat. Belajarlah berkata cukup untuk diri sendiri. Percayalah kita gak akan pernah jadi miskin kalau kita menggenapi firman Tuhan. Lakukan. Maaf saya cuma cerita. Bagi saudara yang sudah pernah tahu saya, biar ini makin tahu. Saudara, kenapa saya nyekolahkan begitu banyak orang? Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia yang punya plan seperti itu. Karena saya rindu orang-orang itu jadi orang hebat. Harus saya sekolahkan. Di antaranya Roni, katakan Ron, dari SMA saya biayai sampai dia lulus S1 di Atmajaya. Begitu lulus dia pakai sarjana hukum, buka law firm dengan teman-temannya, satu alma mater. Sekarang dia lagi ngambil master hukumnya di Gajah Mada. Saya biayai. Saya sudah meluluskan saudara. Saya itu nyekolahkan orang itu mulai tahun 81. Nah kalau dihitung sampai 2011, 2012 sebelum ada wisuda masalah baru Januari. Itu saya sudah meluluskan kira-kira 300 sekian puluh sarjana. Itu S1. Saya sudah meluluskan 40 master. Saya meluluskan 4 doktor. Saya sudah meluluskan 11 dokter umum dan 2 spesialis. Dan saya akan terus nyekolahkan orang. Rio ini saya biayai. Jurusanmu lupa lagi Bapak kesehatan apa? Radiologi. Ya. Dia kuliah di dekat sini, kuliah kampus. Oh, Jakarta Selatan. Yang paling kecil ini Timothy. Dia masih kelas 3 SMA. Tapi karena sistem sekarang sudah berubah, jadi kelas 3 SMA harus ikut tes. Dan dia lulus. Nah, saya sudah mulai bayar untuk kuliah dia. Buat tahun ajaran baru. Dan saya akan terus nyekolahkan orang, tidak akan berhenti. Terus. Sampai mereka jadi orang-orang hebat. Supaya mereka pun bisa